lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, tentu alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sudah berdoa. Ya. Oke, konseling kelompok pada kesempatan ini yang akan saya angkat temanya adalah malas belajar dengan metode daring. Tentu bertujuan untuk konseli mampu meningkatkan semangat belajar dengan metode daring. Ya. Jadi kegiatan konseling kelompok ini bertujuan atau diharapkan nanti setelah kita selenggarakan ini, kalian yang tadinya mungkin malas untuk mengikuti kegiatan daring ya, menjadi lebih ya, menjadi lebih bersemangat. Oke, selanjutnya tak kenal maka tak sayang. Ya. Saya yakin kalian sudah saling mengenal ya, mengenalkan diri ya. Nanti contohnya misalkan saya ya, oke, saya Sudi, saya tinggal di Purwokerto ya, wilayah lingkungan saya itu adalah satu pemukiman yang padat ya. Saya berkeluarga, punya 2 anak, dan hobi saya adalah naik gunung. Oke, mulai dari siapa? Nama saya Gubernur Satriwibawa. Ya, hobi saya main game. Nah. Silakan nanti Gabriel menunjuk salah satu temannya untuk Pandu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Galih Pratama Putra. Tempat tinggal di Desa Kepasen, RT 8. Ya, oke. Selanjutnya saya sampaikan bahwa konseling kelompok ini yang bersifat rahasia. Sehingga apapun yang kalian rasakan nanti, tentu dengan tujuan setelah kalian mengungkapkan semua, itu nanti akan muncul satu ide-ide cerdas. Pada kesempatan ini nanti ya kalian nanti menyampaikan, mengungkapkan apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi masalah, penyebab dari malas belajar dengan metode. Oke, selanjutnya kita sudah siap ya. Sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Sudah. Kalau sudah siap, sebelumnya kita sepakati dulu ya. Yang pertama, sanggupkah kalian memegang rahasia yang ada di dalam kegiatan ini? Siap. Sanggup ya? Sanggup. Oke. Siap. Ya, kalau sanggup, nah, oke, tentu tidak cukup mengatakan sanggup. Nanti silahkan kalian isi ya. Link Google Form-nya saya kirim di grup. Silahkan isi. Nah, oke, setelah diisi, nanti itu 30 menit ke depan kita akan kupas tuntas sampai bersih sehingga kelihatan inti sarinya. Kita sudah sepakat bahwa apa yang akan kita sampaikan di sini menjadi satu kerahasiaan. Oke, nanti mulai dari salah satu di antara kalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini bersifat rahasia, jadi apapun ya, apapun sampaikan di sini. Karena apa? Agar kita bisa menemukan satu solusi yang tepat. Ya, kalau ada yang masih ditutup-tutupi, nanti solusinya jadi nggak tepat. Oke ya, itu ya. Oke, mau mulai dari siapa yang berani mengungkapkan? Gabriel lagi. Oke, silakan Gabriel. Lengkap ya. Untuk bangun tidur, rata-rata anak-anak itu tidur di atas jam 10. Itu udah 90%. Anak SMA pada tidur di atas jam 10. Nah, pada bangun paginya itu rata-rata itu nggak bangun pagi. Nggak bangun jam 7, nggak jam 7, nggak 8. Rata-rata itu jam 9, jam 10 baru bangun.
dari dari pemikiranku sendiri. Nah, untuk caranya seperti itu dan saya tidak tahu karena saya juga mengalami seperti itu. Saya mengikuti pelajaran cuma absen di awal dan nanti menyimak di grup dan seketika gurunya masuk lagi kita menyapa terus kalau ada misalnya ada berkas, ada tugas-tugas banyak tapi size-nya kecil tapi itu banyak membuat HP-nya nge-lag karena saya tidak suka itu pelajaran daring. Sekian, terima kasih. Selain itu ada lagi nggak kira-kira masalahnya menurut kamu? Cukup, Pak. Cukup? Oke, Ya. ya bisa cukup. Oke, ada lagi yang lain? Sika ya, Sika. Oke, Sika, silakan Sika. Kendala saya di jaringan dan kadang di tempat saya jaringannya itu loading lama. Jadi apabila ada guru yang memberikan tugas untuk membuka link YouTube atau Google Meet, itu agak susah. Ada lagi kira-kira Sik? Selain jaringan Sik, Kadang, apa sih kira-kira? untuk pada saat pembelajaran, saya cenderung bosan, Pak. Apa yang buat kamu bosan Sik? Bosan itu terkadang ada saja mata pelajaran yang gurunya itu hanya memberikan penjelasan sedikit, tetapi memberikan tugasnya itu banyak. Nah, sedangkan kalau materinya itu hanya sedikit, tapi tugasnya banyak, jadi kurang imbang. Dari hal-hal yang sudah kalian alami itu, nah, pernah nggak kalian membuat satu upaya apa gitu, lakukan tindakan apa agar kalian itu punya semangat untuk mengikuti pelajaran? Kalau saya sendiri untuk membangunkan semangat itu membuat list. Jadi kayak untuk kegiatan besok itu dibuat list, Pak. Misal dari bangun pagi sampai pembelajaran selesai itu dibuat list. Jadi tahu kapan waktu untuk belajar, kapan untuk mengerjakan tugas gitu, Pak. Tapi terlaksana semua itu? Terlaksana ya? Terlaksana. Oke, ini buat semua saja. Ya. Jadi, dari apa yang sudah kalian rasakan selama ini, ya, mulai dari bangunnya siang, ya, mulai dari banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, mulai dari materinya yang kurang, gitu ya, dan sebagainya, itu menjadi satu kendala. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya kendala yang paling dominan, gitu ya, sebenarnya apa sih, gitu, yang membuat Yang paling dominan nih, apa sih, coba menurutku kalian itu nulis di buku. Dimarahin orang tua. dimarahin sama orang tua, ya. Kalau dimarahin, waduh, ini kamu baru mau berubah ya. Oke, satu permainan ya, satu permainan. Nanti saya akan mengajukan satu pertanyaan, tapi kalian jawab spontan ya, langsung kalian jawab ya. Jadi buka semua dulu mic-nya, buka semua dulu. Nanti ketika ada pertanyaan langsung kalian jawab. Ya. Saya pengen kalian mengucapkan kata isu, bareng-bareng coba. Isu gitu. Isu, bareng-bareng lagi. Isu. Coba semuanya bunyi isu. Isu. Oke, bareng-bareng ya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Isu. Isu, ikuti kata-kata saya. Isu. Enggak, ikutin. Semuanya ikutin kata-kata saya. Ya. Isu. Iya, Isu. Isu. Terus. Isu. Coba terus. Isu. Nah, sapi minumnya apa? Sapi minumnya apa? Sapi minumnya apa? Isu. Air. Air. Hanya menjawab sapi minumnya apa saja kalian mikirnya lama banget ya. Kenapa? Karena tadi kalian mulutnya sudah dibiasakan mengucapkan su gitu ya. Jadi ngomong air itu berat sekali gitu ya. Artinya apa? Ya kan? Malah sampai nggak bisa mikir kan kalian ditanya sapi minumnya aja apa saja nggak bisa mikir. Kenapa?
mulut kita sudah terbiasa mengucapkan su. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu akan menjadi satu kebiasaan yang akan membawa kita kepada sesuatu pembiasaan tadi. Ya kemudian nanti lahir menjadi satu karakter. Pernah nggak kalian berusaha atau apa namanya melakukan satu upaya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu? Pernah nggak? Pernah. Gabriel pernah. Seperti apa gitu? Pernah. Seperti apa gitu? Melihat motivasi orang-orang lain. Apakah selama ini yang saya lakukan ini baik? Apakah selama ini yang saya lakukan itu menjadi satu perilaku yang bisa membawa saya menuju ke masa depan yang lebih cerah, gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang kalian jawab sendiri-sendiri, ya. Nah, dari pertanyaan itu nanti kalian bisa menemukan satu titik temu bahwa sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan, itu loh, ya, agar saya bisa lebih baik. Ya, gitu. Menurut kalian bagus nggak sih tidak ikut pelajaran? Menurut kalian bagus nggak? Tidak bagus, Pak. Tidak bagus. Kenapa tidak bagus, Pak? Tidak bagus sih, Pak. Nggak bagus. Eh? Nggak bagus. Kenapa, Pandu? Kenapa tidak bagus? Ilmunya terbuang. Ilmunya terbuang. Ya. Ilmunya yang terbuang atau waktunya yang terbuang? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Sudah ilmunya terbuang, waktunya juga terbuang, akhirnya sia-sia ya. Ada nggak cara untuk merubah apa namanya kebiasaan yang tidak baik itu menjadi baik? Lebih meningkatkan kedisiplinan aja. Ya bangun lebih pagi gitu Pak. Terus baca materi sebelumnya. Dari belajar ya, bangun pagi tidur belajar. Oke. Masa depan seperti apa yang kalian bayangkan? Yang Semua tercukupi. Yang punya rumah sendiri dan bisa berangkatin haji orang tua. punya rumah sendiri, bisa berangkatin haji orang tua, berarti butuh uang banyak kan? Berarti kalian harus jadi orang sukses. Oke? Sampai di sini masih ada unek-unek yang mungkin belum kalian sampaikan? Tidak, Pak. Cukup ya? Cukup. Cukup ya. Nah, kira-kira apa yang kalian akan lakukan nanti setelah kegiatan ini? Semoga lebih disiplin untuk kedepannya, tidak bermalas-malasan, walaupun ya agak malas tapi dikurangin malasnya, Pak. Nah, berarti perlahan dirubah menjadi lebih baik ya. Nah, dapat kita simpulkan kira-kira apa sih yang dapat kita tangkap hari ini? Harus lebih disiplin, Ya, caranya gimana tuh kira-kira? mengikuti pelajaran online. Online ya. Siap untuk selalu mengikuti kegiatan pembelajaran online? Siap. Siap Ya. ya. Oke, cukup ya. Oke, berarti sudah ya. Kira-kira sudah cukup kah apa yang kita diskusikan hari ini? Sudah cukup ya? Cukup. Cukup. Ya, Ya. Pak. Oke, kalau sudah cukup ya, betul tadi ya. Memang untuk meningkatkan motivasi kita bayangkan, artinya bukan sekedar membayangkan ya, tapi kita harus punya impian menjadi orang sukses. Kita harus punya cita-cita menjadi orang sukses. Itu yang akan mengantarkan kita kepada apa namanya semangat untuk belajar. Karena apa? Karena kita ingin sukses, maka saya harus selalu belajar. Karena kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, yang membahagiakan kedua orang tua, maka saya harus selalu belajar agar apa yang saya cita-citakan tercapai. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama hari ini ada manfaatnya. Ya, jika nanti ada hal-hal yang masih belum terentaskan, ya sebenarnya ini masih belum terentaskan secara maksimal ya. Jadi mungkin kita akan lakukan satu apa namanya evaluasi ya. Nah, nanti setelah ini tolong kalian isi evaluasi hasil ya dari melalui Google Form yang saya kirimkan di grup ya, di grup nanti saya kirimkan, tolong diisi. Selanjutnya nanti minggu depan mungkin kita akan evaluasi perkembangan dari setelah kegiatan ini ya, ada perkembangan positif atau tidak. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
berdoa, ya. Begitu maka pada hari ini kita bersama dengan doa juga, ya. Tentu diawali dengan doa juga. Oke, silakan salah satu memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Selesai. Ya, oke, terima kasih ya atas waktunya, atas idenya, atas pendapatnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan mampu menghantarkan kalian menjadi peserta didik yang lebih baik, peserta didik yang punya semangat untuk selalu mengikuti pembelajarannya. Itu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.